Nah, teman-teman, di sini progres pengerjaan Mitsubishi Expander tahun 2022 yang sedang dikerjakan. Coba teman-teman ikut di sini. Nah, di sini ada Bang Mukti yang sedang custom. Deketan coba. Custom box ya, Bang ya? Iya. Ini untuk penempatan apa nih? Dudukan power Power 3 biji. 3 biji. Subwoofer. Oh, ya, nanti madep subwoofer atas. di samping ya. Iya, madep Nah, ke atas. biasanya untuk pengerjaan satu panel gini makan waktu berapa lama, Bang? Kalau ini kan termasuknya kosmetik. Kosmetik ya. Jadi Cukup makan waktu ya. Aku mau waktu kita Karena ini kosmetik teman-teman, nanti ada akrilik gitu ya nanti ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini lagi proses untuk panel belakang, penempatan 3 buah amplifier, 1 prosesor dan subwoofer. Nah, lalu untuk dalamnya sini, teman-teman bisa lihat. NANI? Omae wa mou shindeiru. Full peredaman sudah kita pasangkan di mobil ini ya. Ini hasilnya udah rigid banget, padat. Lantai full semuanya, plafon, dan di situ lagi proses custom pilar juga. Pilarnya lagi dibawa, lagi didempul atau apa. Kurang lebih seperti itu. Selesai juga kira teman-teman Mitsubishi Expander 2022 yang sudah kita upgrade full audio system di Bronson Audio dengan spek high end. Waduh, keren banget nih. Ini udah kelihatan sekilas ya, teman-teman bisa lihat sekilas sendiri. Dan udah sebelumnya gue bahas proses custom dari panel belakang yang sudah kita buat ini, mulai dari box subwoofer, panel untuk penempatan amplifier, dan juga prosesornya yang tadinya masih mentah-mentah sekarang udah ganteng banget teman-teman. Oke, langsung aja kalau gitu kita bahas yuk. Ini hasil custom kita di belakang ini. Kita buat simple, elegan, jadi tidak terlalu wow banget, tidak terlalu mencolok banget, tidak terlalu ekstrim. Seperti di sini teman-teman bisa lihat box subwoofer ada kita custom di sebelah kiri sini. Semuanya kita bungkus dengan kulit warna hitam. Jadi kita berusaha mengikuti warna dari si cover fender ini. Jadi ini memberikan kesan menyatu satu warna, satu tone dengan warna kabin teman-teman. Nah, ini kita custom. Di sini kita ada tambahkan list ya, mulai dari grill subwoofer sampai ke tempat power, dan prosesor juga ada kita tambahkan list berwarna putih. Itu bisa menyala, jadi kalau malam-malam itu dia memberikan kesan warna putih, menyala warna putih, guna memberikan kesan elegan di bagasi Expander ini. Kenapa kita pilih hanya satu warna berwarna putih doang? Karena dari powernya ini, power high end dari Helix ini, dia sudah mengeluarkan rona-rona warna merah dari bawaan power tersebut, yang kesannya tuh apa ya, garang banget, serem banget nih power. Dan ini list putih ini untuk mempermanis lagi aja, melengkapi warna desi merah tersebut. Jadi dilihat dua warna, wah masih oke banget nih. Kalau malam dibuka, ini kesan galak mewahnya itu menjadi satu guys. Oke, sekarang kita bahas komponen-komponen apa aja yang ada di bagasi Expander ini teman-teman. Kita mulai dari subwoofer dulu. Subwoofer kita menggunakan Vocal K2 Power E25KX. Jadi ini subwoofer 10 inch ya dari Vocal dengan
teknologi double magnet. Ini udah kenceng banget. Tapi untuk di mobil ini kita sistemnya itu bermain SQ teman-teman. Jadi nanti ketika sesi tes sound dan kaget kalau misalnya emang bassnya itu nggak sampai blebar banget, karena ini memang kita style untuk SQ. Ownernya pun pencinta SQ. Jadi ownernya memang udah tahu suara ya, dia udah kenal suara, dia juga nggak asing di dunia audio. Jadi owner request ke Bronson Audio untuk menggarap mobilnya ini sistemnya keseluruhan dan hasil final tuningnya itu mengarah ke sound quality untuk lagu-lagu vokal, audio file. Nah, lanjut kita ke power ya. Di sini power kita ada menggunakan 3 buah power teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3 helix. Ada 2 helix C4 dan 1 helix C1. Nah, C4 dan C1 ini adalah amplifier high end-nya dari helix. Ini adalah top of the line dari helix. Kita gunakan 2 power C4 ini, helix C4 ini guna mengangkat speaker depan dan speaker belakang. Jadi untuk keseluruhan sistem di dalam mobil ini kita bermain front, rear, dan sub ya teman-teman, bukan front dan sub doang. Jadi channel yang dimakan tuh cukup banyak, totalnya ada 10 channel. Itulah kenapa kita memakan helix C4, kita memakai 2 piece. Dan untuk helix C1 ini kita gunakan untuk ngedrive si subwoofer ini. Helix C1 ini kita bermain 2 ohm ya dengan subwoofer. Dengan 2 ohm itu helix C1 bisa mengeluarkan maksimum power output itu kurang lebih 700-800 watt ya. Itu udah cukup banget buat ngangkat si vokal E25KX ini. Apalagi untuk SQ ya. Tuh kita setelah dengar suaranya aja, hasil bassnya itu tuh bisa galak tapi dia ngerem. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar lagu yang tipikalnya kick drum atau ada gebukan-gebukan kecil, nah itu tuh didengar enak banget, suaranya fokus banget, attack-nya jelas banget jadinya. Nah lalu untuk 2 C4 ini ada penempatan 3 ya kita jajarkan. Yang pertama kita gunakan untuk ngedrive tweeter dan juga speaker mid-range yang ada di depan. Nah lalu untuk helix C4 kedua kita gunakan untuk ngedrive speaker mid-bass depan dan juga speaker koaksial yang ada di pintu belakang teman-teman. Jadi untuk power ini semuanya kita gunakan secara maksimal, tidak ada channel yang nganggur sama sekali. Lalu untuk prosesornya, kita menggunakan prosesor 10 channel dari Helix juga. Di sini dia ada di dalam sini ya. Ini dia Helix DSP Pro. Ini adalah 10 channel prosesor yang sudah high res pastinya. Jadi semuanya juga terpakai ya, channel-channelnya tidak ada yang nganggur. Ini otaknya dari audio system teman-teman untuk sekarang ini. Ini benar-benar pengaruh dan perannya itu cukup besar karena dia itu ada time alignment, crossover point, equalizer, level, segala macam. Inilah yang membuat speaker teman-teman itu semuanya menghasilkan suara yang maksimal dan juga harmonis. Ini teman-teman, prosesor. Nah lalu, apalagi nih? Untuk bagian belakang ini aja. Kita bahas speaker depan yuk. Nah, speaker depannya kita menggunakan Blam Signature. Ini adalah seri kedua dari paling tingginya Blam Audio. Di atasnya itu ada Signature Multics. Nah, ini kita menggunakan Signature yang apa nih? S165-300. Ini adalah speaker 3-way dari Blam Audio. Kita custom pilarnya. Kita bungkus juga dengan kulit berwarna hitam dengan pola benang berwarna putih, memberikan kesan elegan di dashboard tersebut. Jadi dashboard itu udah enak banget dilihat ya. Dengan lekukan-lekukan yang kita buat, garisnya itu, line-nya itu membuat apa ya, kesannya melihat pilarnya itu manis banget, seksi banget. Ini bisa jadi referensi teman-teman kalau misalnya lagi nonton video ini dan tertarik dengan pilarnya juga. Ini pilar nggak berlaku di expander doang ya, di mobil apapun kita bisa terapkan dengan desain pilar seperti ini. Apalagi dengan grill bawaan dari Blam Audionya itu ada tertulis ya made in France. Wah itu menambah kesan mewahnya lagi tuh dari susunan komponen dari pilar tersebut. Dan untuk speaker mid bass depan teman-teman, kita custom panel mid bass supaya mid bassnya itu tuh langsung menjorong ke arah keluar tanpa melewati cover door trim bawaan mobil tersebut. Itu gunanya apa? Jelas supaya kita bisa mendapatkan bobot suara maksimal dari si speaker mid bass tersebut, suara yang menjadi lebih tegas dan tidak terjadinya kita menghindari yang namanya resonansi karena adanya cover bawaan dari door trim tersebut yang membuat suara dari speaker mid bass tersebut mungkin terasa tidak maksimal, terasa aneh dan sebagainya. Itulah gunanya kita custom. Kita custom juga mengikuti dengan warna dari door trim tersebut yang pastinya dengan perhitungan yang matang dan hasilnya sangat presisi. Begitu juga dengan pilarnya teman-teman. Itu semuanya presisinya, ukurannya kita pastikan semuanya matang supaya hasil suaranya itu, sound stage-nya itu, stagingnya semuanya bisa menjadi sempurna. Oke teman-teman, jadi kurang lebih semua sistem yang ada di mobil ini seperti itu. Sekarang kita ke dalam yuk, kita lihat-lihat interiornya, hasil customnya lebih detail lagi dan cara penggunaannya, function-functionnya kita coba nanti di dalam. Sekalian kita coba sesi tes soundnya, kita coba nih lagu-lagu SQ. Nanti juga pasti ada tes lagu ngebeat juga kok, tenang aja. Yuk sekarang kita tes yuk ke dalam.
Sekarang kita udah di dalam mobil teman-teman. Jadi seperti yang tadi gue jelasin ya, ini head unit letaknya ada di sebelah kiri gue, ada di balik persneling. Jadi ini masih kejangkau banget dengan tangan, enak banget dilihat. Kalau misal mau gede kecilin volume tinggal dari si steering ini. Nah tadi yang tadi gue bilang itu ya, jadi kita ada custom, bukan custom sih, kita ada naruh switch di sini, switch on off. Jadi kalau misalnya ini kita matiin, steeringnya ini bakal langsung pengaruhnya ke head unit bawaan. Nah kalau misalnya kita nyalain, volume semuanya next atau preview song itu semuanya bakal berlaku di head unit Alpine UTX ini teman-teman. Jadi dia bisa dual mode ya, bisa dua mode gitu. Nah lalu untuk apa namanya, director. Nah jadi ketika mungkin terkadang kita bakal pengen memanfaatkan fitur yang ada di head unit ini, kita bisa ubah apa namanya outputnya. Jadi di sini kita posisinya itu director kita menggunakan digital optical. Tinggal kita ganti ke digital koaksial. Nah, jadi suaranya langsung berasal dari head unit bawaan mobil ini. Jadi kalau misal mau pakai Alpine-nya lagi, tinggal diubah input section-nya ke digital optical. Langsung suaranya dari Alpine UTX yang satu ini lagi. Wah, cakep teman-teman. Oke, kalau gitu, apa lagi yang kita bahas ini? Ada penambahan kamera 360 juga. Ini adalah opsi lebih. Biasanya customer-customer kita yang udah bangun mobil dari nol di kita ada bisa memberikan penambahan ini kamera 360. Buat teman-teman yang juga merasa membutuhkan kamera 360 bisa kontak kita juga ya, kita bisa memasang kamera 360. Ini hasilnya udah jelas banget, udah cakep banget hasilnya, jernih banget, terang banget. Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi tes soundnya. Gue rekomen teman-teman buat yang mau dengerin sesi tes soundnya bareng-bareng, kita dengerin pakai earphone ya, karena kita tahu speaker HP apapun itu suaranya terbatas. Dengan teman-teman pakai earphone, nanti detail-detail suara, jernihnya suara, beningnya, dentuman bassnya juga itu bakal jauh lebih kedengeran dibanding teman-teman cuman pakai speaker HP. Oke, kalau misalnya nggak percaya boleh coba dibandingin, dengerin pakai speaker HP sama pakai earphone. Let's go, kita tes suaranya. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus kejaran, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan.
Nah teman-teman, setelah kita dengar tadi kedua lagu yang sudah gue puterin buat teman-teman, mau kita bawa tadi ke lagu ngebeat juga, bassnya juga masih nonjok ya, dup dup dup, wah masih asik banget itu. Buat ngikutin lagu beat ya masih oke lah, dengan setelan SQ masih nendang, bassnya masih nonjok. Oke, sekarang kita buka lagi bagasi ya. Ini posisi udah malam. Nah ini dia teman-teman, mungkin posisi ini bakal lebih kontras lagi kelihatan. Ini warna merah, ini warna bawaan dari Power Helix yang sudah high end ini. Ini kita gue nyalain ya lampu bootnya. Gimana? Cakep banget kan? Kacanya itu tuh bisa mengantarkan kesan warna putihnya itu, jadi merahnya itu kontrasnya menurun, apalagi di bagian subwoofer nih. Waduh, elegan banget ya dilihat ya. Jadi untuk sistem ini semua, ini bisa direferensi buat teman-teman yang punya Mitsubishi Expander, ingin membangun sistem seperti ini, dan nggak Expander juga, di mobil apapun itu, Pajero, Fortuner, Land Cruiser, Honda City Hatchback, Honda Jazz, itu bisa semua ya. Jadi untuk value dengan audio system seperti ini, teman-teman bisa dapatkan dengan harga totalan itu 100 jutaan lah, 100 jutaan kecil ya, nggak sampai mendekati 200 juta. Teman-teman bisa mendapatkan suara SU dengan detail seperti ini, bening banget suaranya, asik banget didengar. Karena memang 3 power ini cukup recommended, apalagi yang Helix C4 ini, yang high-end ini, karena memang dia output wattnya itu bisa mencapai 150 watt untuk masing-masing speaker. Itulah performance dari masing-masing speaker itu otomatis menjadi jauh lebih maksimal. Oke teman-teman, jadi pembahasan gue tentang Mitsubishi Expander tahun 2022 ini sampai di sini aja. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel kita, bisa subscribe kita, share dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi ataupun referensi seputar audio mobil. Mobil apapun itu ke depannya bakal kita upload, maka dari itu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan nih. Setiap minggunya hari Kamis jam 6 sore bakal kita upload video terbaru tentang review audio mobil yang sudah kita bangun di Bronson Audio. Nah, dan buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya, teman-teman bisa follow Instagram kita di @bronson_audio. Nanti di bio kita itu akan ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung direct ke kontak WhatsApp kita. Teman-teman boleh konsultasi itu gratis, jadi nggak perlu takut. Kita akan merespon dan membalas teman-teman sebaik dan sebisa mungkin. Dan kalau misalnya teman-teman tempat tinggalnya terlalu jauh di Sabang atau Merauke, teman-teman bisa cek online shop kita. Kita tentunya punya online shop, namanya Jajan Audio. Di situ banyak banget katalog kita, etalase kita, teman-teman bisa cari. Siapa tahu memang di sana barangnya itu dicari nggak ketemu kebetulan dan butuh barangnya, teman-teman bisa order dari kita. Dan di sana mungkin ada teman yang bisa bantu pasang. Nah itu kita welcome banget buat teman-teman yang mau pesan via online shop Tokopedia Jajan Audio. Oke, kalau gitu sampai bertemu di video selanjutnya, mobil-mobil yang udah makin gacor di upgrade audio sistemnya. See you guys, Bronson Audio, feel the sound like never before.